Ya, oh ya ya ya. Oke. Teman-teman yang hadir secara daring nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan proyeknya silahkan ditanyakan ya. Sebelumnya apakah sudah ini membuat proposal semua? Coba di sini bisa Bina jelaskan kembali terkait dengan proposalnya ya. Pertama, nah ini begini, kenapa kok kami harapkan kalian membuat proposal supaya kalian mulai terbiasa untuk menulis. Kaitannya apa? Kaitannya itu nanti tahun depan ketika kalian sudah mengambil skripsi maupun PKL. Misalnya nanti kalian harus menulis laporan, yaitu berupa laporan PKL maupun berupa laporan skripsi. Pada ini sebenarnya setiap menulis itu poin-poinnya sebenarnya sama, biasanya sedikit berbeda, kata-katanya sedikit berbeda. Tapi kalau isi komponennya secara garis besar biasanya semuanya sama. Nah yang perlu ditulis adalah yang pertama yang biasanya adalah pendahuluan ya. Pendahuluan ini biasanya harus mencakup dua hal ya, yang paling dasar. Pertama adalah latar belakang. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Jadi masalah yang kalian angkat apa? Ini harus dicantumkan. Jadi biasanya begini, dalam pendahuluan ini kalian sampaikan apa sih yang mendasari kalian ingin mengangkat topik tersebut. Pendahuluannya kalian jabarkan, misalkan apa ya, kasusnya alat mendeteksi gempa bumi atau bencana alam misalnya. Latar belakang ini yaitu mungkin pada tahun sekian di kota kami ini, di kota Bondowoso, di Kabupaten Bondowoso itu terjadi suatu bencana alam, misalkan gempa bumi atau banjir. Nah, maka dari data yang dimiliki terdapat yang korban jiwa. Nah, setelah diinvestigasi ulang, ternyata hal tersebut dikarenakan tingginya kesadaran atau menurunnya awareness dari masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dapat diantisipasi atau dapat dicegah. Jadi suatu saat kalau ada bencana alam yang sama, harapannya kalau misalkan masyarakat setempat itu lebih aware, lebih peka, oh ini ternyata ada tanda-tanda gempa atau ada tanda-tanda banjir. Nah, harapannya mereka setelah aware itu, mereka juga bisa mungkin melindungi diri atau mungkin pindah tempat untuk mencari tempat yang lebih aman sehingga dapat terhindar dari bencana alam. Dan korban jiwa dampak dari bencana alam tersebut dapat diminimalisir. Itu salah satu. Jadi masalahnya apa? Ini biasanya masalahnya bentuknya poin-poin ya. Ada poin 1, poin 2, itu saya buka pertanyaan dulu. Boleh pernyataan, boleh pertanyaan, tapi biasanya umumnya bentuknya pertanyaan. Misalkan pokoknya yang tadi ya, bagaimana cara meminimalisir korban jiwa saat terjadi suatu bencana alam di suatu tempat. Nah, itu tanda tanya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuat alat atau menciptakan alat yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat lebih aware terhadap bencana alam di sekitar mereka. Bisa. Yang poin 1 dan ini adalah masalahnya. Kemudian yang kedua itu adalah biasanya adalah studi literatur ya. Misalnya biasanya studi literatur atau kalian biasanya literatur. Nah, studi literatur ini isinya adalah kalian biasanya bisa mencantumkan beberapa paper atau beberapa jurnal yang ada di internet. Kalian ini adalah kalian membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang akan kalian jadikan contoh atau akan kalian jadikan acuan. Jadi masih pilih
dengan topik kalian, kemudian barangkali secara algoritma juga akan kalian gunakan di sistem kalian. Silahkan ringkas dalam video tadi. Misalkan kalian ambil 3 paper ya. Nah, 3 paper ini dijabarkan secara singkat dan disebutkan nanti di referensi di bagian konten ini milik siapa atau ini yang milik siapa, judulnya apa. Bahkan ada 3 paper ya sudah di dalam video satu kalian sebutkan berdasarkan siapa penulisnya, mereka menulis bahwa untuk mengantisipasi bencana alam kita dilakukan 3 hal. Yang satu buat sistem, yang satu kerjasama dengan BMKG, yang 3 buat alat. Nah, kemudian untuk referensi yang lain. Nah, sehingga kami tim memutuskan untuk membuat alat. Dan ketiga solusi tersebut kami memutuskan membuat alat. Nah, alatnya pengen seperti apa? Nanti kalian cari referensi juga. Kalian lakukan tugas seperti paper atau jurnal yang juga kaitannya adalah dengan membuat alat untuk bencana alam misalkan. Nah, kemudian dijabarkan lagi secara singkat ya, paper 1, paper 2, paper 3 ya. Nah, atau mungkin paper 1 dan 2 aja ya. Nah, dari situ kalian menentukan metode yang akan kalian gunakan apa. Algoritma yang mau digunakan adalah ini. Dan cara pembuatan alatnya adalah seperti ini. Nah, Bapak nanti misalkan masih ada improvisasi lagi, baru kita lakukan di ketiga ini. Nah, di sini adalah metodologi penelitian. Metodologi. Nah, metodologi ini baru kita membahas proses sistem yang akan kita desain. Nah, di sini biasanya terdapat flowchart yang paling penting ya. Di biasanya ada apa istilahnya diagram alur yang menceritakan atau merepresentasikan tahapan pembuatan sistem yang akan dilakukan. Jadi mulai start, kemudian nanti apa saja yang dibutuhkan dalam masuk. Jadi di sini ada perangkatnya ya, perangkat yang dibutuhkan. Ini mau perangkat keras untuk perangkat lunak, kemudian flowchart ya, flowchart tahapan. Nah, kemudian apa lagi misalkan? Intinya ini sih. Jadi setelah ada flowchartnya nanti juga dijabarkan. Nah, baru nanti terakhir sebenarnya di sini ada hasil dan analisa. Misalnya ya. Tapi ini digunakan untuk laporan mandiri. Ini digunakan dalam laporan mandiri untuk yang proposal ini tidak bisa. Nanti ketika kalian presentasi, sudah selesai nih alatnya, sudah kalian uji alatnya. Nah, baru terakhir kalian tambahkan poin 4 itu, bab 4 itu di proposal kalian. Maka setelah itu sudah jadi laporan. Gampang ya. Nah, yang kelima itu nah, kesimpulan ini bisa berupa selain kesimpulan ya, bisa ditambahkan dengan saran atau apa? Barangkali nanti ke depan kalian ingin mengembangkan sistem tersebut lebih lanjut atau kalian ingin memberikan masukan apabila ada adik kelas atau anak lain yang ingin melanjutkan perkembangan sistem itu bisa ditambahkan. Apa ya? Dilanjut. Intinya setiap penulis itu biasanya ada 5 tahap ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, kalian menjabarkan latar belakang maupun masalah. Kemudian kedua itu studi literatur. Jadi kita ingin memulai suatu penelitian atau suatu proyek, kita nggak bisa serta-merta langsung berjalan gitu aja. Kita harus punya patokan terlebih dahulu. Nah, patokannya bisa berdasarkan jurnal atau paper sebelumnya atau dari skripsi. Kakak kelas juga boleh, skripsi mahasiswa lain di kampus saya juga boleh, pokoknya 4 tulisan. Tapi bukan hanya yang ditekankan di sini tidak boleh hanya sekedar dari blog, ya, boleh. Tapi boleh dari buku, boleh dari jurnal, boleh dari
jurnal, paper, atau skripsi ya, skripsi atau teman-teman yang lain. Selanjutnya baru di sini kita menjelaskan dulu tentang sistem di dalam flowchart, tahapan development sistem. Kemudian yang keempat ini adalah untuk nanti pengumpulan laporan yaitu hasil analisis kalian. Oke, sejauh ini siapa yang sudah membuat proposalnya? Coba bisa beritahu sampai sejauh mana proposal? Belum itu ya? Sudah, sudah selesai semua. Oh, sudah bab 3. Oke, semuanya juga sudah bab 3 ya? Ada kendala nggak sampai bab 3? Atau kita presentasi satu-satu? Ini kan cuma 3 kelompok kan? Coba apa kita sembari bisa benar kan nggak tahu topiknya. Jadi nanti kalian masing-masing kelompok presentasi, kemudian dengan begitu bisa benar kan jadi tahu topik yang diambil dan akan dibuat seperti apa. Lalu nanti kita sharing aja sejauh mana progresnya, lalu kendalanya seperti apa. Itu ya. Oke, coba angkat tangan nih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu. Nggak beda. Oke. Silakan. Siapa perwakilan yang ingin presentasi terlebih dahulu? Iya, laporan, proposal. Ya, coba. Kamu kelompok berapa, Mas? Ini bisa presentasi. Ini bisa nggak ya buat oh iya boleh deh ya, aja ya. Biar teman-teman semua bisa lihat ya. Coba Mas, share screen. Kamu udah join? Belum? Sudah. Oh ini belum absennya ya? Maju aja kali ya, biar kalian diskusinya juga enak. Kalau gitu kan susah. Yuk maju aja yuk. Ini cuma satu kelompok ada 5 ya. Tapi yang hadir luring 3. Oke. Ini kelompoknya siapa? Pembimbingnya siapa? Oh, Bu Sabrina. Kelompoknya siapa nih ketuanya? Muhammad Faroni. Kelompok berapa Mas di Google Doc? Oke. Topiknya yang diambil adalah masker. Iya. Oke. Ya, silakan. Ya, gitu aja. Enggak, sudah lagi besar aja. Boleh. Berarti di setiap pertemuan dengan dosen-dosen PJP selalu gini ya? Oh enggak, oh. Saya enggak ada materinya. Kapan sih? Ujiannya kan masih lama kan?
sistem cerdas. Oh bukan, maksud saya nanti kan ini, tapi sudah kerjakan proyeknya. Ya, oke. Masih seperti biasa. Nah, nyantai aja, udah nyantai. Sampai nyantai kok. Baik, assalamualaikum. Sebelumnya mohon izin kepada peserta kita selaku dosen pendamping. Di sini kita dari kelompok 30 ingin presentasikan sebuah podcast dari kelompok kita, yaitu podcast dari workshop PJP yang digabungkan dengan peserta cerdas. Dan di sini kita mengangkat permasalahan, yakni penyebaran virus SARS-CoV-2 virus corona sangat cepat. Cara penularan dari orang yang infeksi ke orang yang sehat sangat mudah. Menurut World Health Organization (WHO), penyakit COVID-19 menular melalui orang yang telah terinfeksi virus. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan air dari hidung atau mulut yang apabila bersin atau batu tetesan air akan menetas dan menempel pada benda-benda. Ketika tetesan tersebut disentuh oleh orang sehat dan orang tersebut menyentuh mata, hidung maupun mulut, maka orang tersebut dapat tertular. Dan di sini dari dampak masalahnya yang tadi kita jelaskan, di sini akan terjadi kondisi ini membuat penggunaan masker menjadi sangat penting untuk mencegah penyebaran COVID-19. Singkat-singkat aja, nggak usah dibaca semuanya. Kan sebenarnya nggak ngerti kan, bisa langsung menangkap kan. Jadi dampak permasalahannya harus menggunakan masker. Ya, silakan Junet. Nah, di sini solusi dari kelompok kami yaitu memutuskan untuk membuat sebuah sistem otomasi yang dapat mendeteksi masker, menjaga atau mencegah orang-orang yang bisa menggunakan masker agar tidak dapat memasuki tempat orang yang wajib. Ya. Ini nanti kalau presentasi silakan yang ditekankan lebih ke metodenya ya, karena kan kalau pendahuluan dan di literatur kan Sabina bisa langsung menangkap lah intinya apa. Tapi kalau metodologi kemudian tahap-tahapan sistem yang dibuat, nah ini yang Sabina gitu ya. Jadi bisa langsung lebih mendalaminya, menekankannya lebih. Ya silakan. Dan di sini untuk step tahapnya ini Sabina dulu. Oke. Yuk. Dan di sini juga ada bahas Bentar, yang tadi state of the art ini siapa aja? Orang lain ya, bukan mahasiswa kita ya. Oke, di sini ada pendeteksian penggunaan masker wajah dengan CNN ya. Terus implementasi face mask untuk menghambat laju penyebaran COVID. Kemudian ada sistem deteksi masker dengan metode HPV. Oke. Dan di sini ada alat dan bahan yang kita gunakan. Di sini ada laptop, kamera webcam atau webcam, Arduino, servo, kabel jumper, breadboard, dan USB Arduino. Dan di sini kita menggunakan metode yaitu menggunakan cascade classifier yang sangat tepat untuk aplikasi yang kami buat. Dikarenakan algoritma tersebut mampu mendeteksi dengan cepat dan real time bahwa benda termasuk wajah. Oke, berarti tadi kan ada 3 tuh. Ada CNN, terus yang kedua tadi apa ya? Visionary. Nah, ini kita nggak tahu nih spesifiknya dia pakai confusion matrix ya. Nah, dari 3 metode ini kenapa masuk metode HTML yang dipakai? Apakah yang dua itu punya kelemahan atau nggak sesuai sama proyek yang kalian ingin propose atau gimana? Karena yang di situ kami menganalisa, kami menjadikan guna untuk menjadi ya. Untuk objek seperti ini, terkait classifier itu paling tepat. Soalnya perhitungannya supaya dapat dari sini. Karena kita butuh real time ya. Oh iya, kalau CNN sebelumnya biasanya memang karena dia belum nih, biasanya prosesnya lama ya. Tapi itu ada nggak di jurnal mereka? Atau kalian tahu dari mana nih kalau CNN lama gitu? Kami nyari-nyari di YouTube, di jurnal-jurnal atau di YouTube, cenderung kalau CNN itu pendeteksinya hanya menggunakan gambar, tapi real time video ya. Ya, kalau di filming memang kalau retake hampir mungkin bisa, tapi pasti butuh optimasi lagi. Terutama kalau dipakai kasusnya benar-benar real time. Biasanya memang kalau sejauh ini di learning itu memang untuk riset ya. Kalau riset kan memang tidak perlu real time. Kalau riset kan tinggal citra,
dataset, kumpulan citra, kemudian di running begitu saja, itu bisa. Tapi mungkin itu Bu Sabri juga belum tahu. Bu Sabri belum pernah baca yang penggunaan deep learning untuk real time, kemudian pakai perangkat keras, itu Bu Sabri juga belum baca. Berarti alasannya itu ya, Hardscape ya, jelas ya. Hardscape ini sebenarnya metode yang lama sekali. Sebenarnya juga main, Hardscape ini lama sekali. Zaman bisa benar skripsi aja, Hardscape itu udah jadul istilahnya kan. Tapi nggak tahu kalau kalian bisa berarti keren. Coba ya kita lihat nextnya ya. Berarti ini metode yang digunakan adalah Hardscape, kemudian diimplementasikan dengan mudah pada OpenCV Python. Pakai Python ya, berarti pakai library kan sebenarnya. Di sini untuk proyeknya sendiri yaitu seperti biasa, pertama mulai setelah itu pengambilan atau mendeteksi wajah, dan di sebelah kirinya ada yaitu dataset untuk mengklasifikasinya. Setelah itu akan dimasukkan ke sebuah proses yaitu mendeteksi wajah bermasker. Ini berarti sejauh ini, tunggu, ini progresnya sampai mana? Ini selesai. Ini datanya berarti pakai data kita sendiri. Kalian ngumpulin data kalian sendiri. Oke. Kita langsung mau didemokan. Udah, kok udah demo? Iya. Sebentar, kalian pengen tahu dulu. Nah, pertanyaannya Mas, ini kan kalian karena sudah selesai ya, coba ini bisa benar challenge. Gimana kalau misalkan dalam satu frame itu lebih dari satu orang, bisa tidak? Agak sensitif, kadang-kadang dapat yang depan, kadang-kadang belakang, jadi tidak bisa dua sekali. Ada, oh gitu. Masanya satu objek. Oh gitu ya. Tapi setahu sebenarnya tuh bisa kalau pakai ini. Coba ya, kan masih ada waktu. Coba, nggak harus. Ini sudah sangat bagus. Tapi siapa tahu kalian ingin lebih expert lagi, siapa tahu bisa dijual, tapi ada apa namanya, ada pamerannya. Siapa tahu ada yang tertarik bisa dijual. Karena masih banyak kan daripada dalam apa lain gitu. Coba jalan sendiri. Oke. Ayat 2 juga lebih sekitar ayat 1 berputar ayat 1. Apa tuh? Servo, bukan? Oh gitu. Ini rencananya implementasinya ditaruh di mana ya? Taruh di Mall gitu kali ya. Mungkin yang pengunjungnya banyak ya. Toko ya benar. Oke, ini sudah ya selesai ya. Progres proyeknya sini kita mencapai 75% karena masih ada kayak pengembangan. Ini kameranya kamera. pakai kamera bukan bisa pakai kamera. Oh iya. Iya boleh. Kayaknya tuh bisa Mas, lebih dari satu coba ya. Mungkin objeknya yang dibuat lebih dari satu. Pakai itu lagi mungkin dari jangan pakai dari. Oh ada. Tapi metodenya akhirnya gimana kalau pakai? Kalau metodenya mungkin pakai metode yang sama bisa, tapi masalah. Oke. Untuk mengakomodir ada dua atau lebih dari satu objek itu ya. Biasanya gitu prosesnya begini. Dalam satu frame dihitung dulu ada berapa kemungkinan objek. Baru setelah ditangkap, misalkan ada dua kemungkinan objek, lalu di kognisi biasanya. Ini Mas, kamu nanti ya, misalkan dilanjutkan lagi proyeknya, bisa juga ke face recognition, bisa juga nanti. Jadi bukan mengklasifikasikan bukan masker dan tidak masker, tapi ke person itu lebih. Oh iya. Untuk apa itu? Untuk itu PKL? enggak, buat aja. Oh iya. Oh oke. Kemarin itu di Polijis sempat ada kegiatan. Jadi harus tahu ya. Iya. Itu mereka dari Pak Direktur ingin ada face recognition sebelum masuk di house. Nah,
Tapi ternyata ketika dicoba di ruang itu Pak Hakim kemarin ngajar kan Pak Hakim yang buat yang develop Pak Hakim teknisi ini enggak. Nah, dia buat itu ternyata di ruangan memang berhasil, tapi ternyata setelah dibawa ke area outdoor itu kan semi outdoor ya, cahayanya berbeda, kemudian di belakang banyak background. Ternyata sistemnya agak apa sih? Ya performance-nya agak menurun karena banyak noise juga di situ, banyak obstacle lah, banyak gangguan gitu. Jadi sehingga rekognisinya tidak terlalu berjalan dengan baik. Kecuali fokus nih, menurut fokus satu, caranya di situ. Oke, coba silakan. Untuk proposal berarti sudah nggak ada masalah ya? Tapi di BPT tadi sudah ada. Oh. Ya. Jam berapa? Jam sore. Oh. Oke. Apa Sabtu aja ya? Tapi Sabtunya udah CPNS. Oh iya. Sabtunya Sabtu udah CPNS. Jumatnya Sabtunya Malang. Itu gimana ya? Ini apakah bibit-bibit Sabtunya mau nggak kan? Oh. Mantap ini. Nggak apa-apa deh. Ini kan sudah bimbingnya. Apa ya? Kalian juga kan sebenarnya rasa sudah siap. Nanti yang hari Jumat ya bisa guna ngajar teman-teman yang lain. Belum kamu matiin kali teleponnya dari kapan? Tadi baru minum. Oh iya, apa sudah? Nanti kalian perbaiki dulu. Yang kayaknya ya. Sekarang sebenarnya mau lihat konten. Maka dia ini. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya siapa yang ingin presentasi? Kamu Mas? Ya. Nggak apa-apa. Apa adanya aja. Ini kan sebenarnya ngasih masukan aja. Nanti silakan diperbaiki. Ya. Ini di apa? Di share screen sini ya. Share screen aja. Mas, bentar, saya tanya, kalau yang mahasiswa yang semester yang lalu itu kan resolusinya kayak pergi, tapi data itu yang orang yang baik, maksudnya kemarin harus dikatakan tanggal dulu disimpan, itu ada waktunya. Seperti itu waktu. Nanti aku
Yang itu kan terus bingung. pakai masker, digunakan begini. Kalau tidak pakai masker itu ada orang yang Oke. kalau itu Kalau tapi kita tidak lebih baik karena tidurnya itu di program satu budaya. yang bagus lagi kalau dan kemudian nanti ada tapi ya tapi kenapa pakai karena lebih dapat dari itu adalah seperti dapat siapa kan jodoh yang kita ya nah nanti jodoh kan bisa dan kemudian siapa yang deteksi siapa orangnya pada soal oh ya tampilan paham kalau misalnya itu juga dapat kerja kan bisa dimana di sekolah sebenarnya baru juga belum pernah batasan belum ada bayangan ingin mencatat apa yang sudah diperjuangkan dosen yang oh kamu gimana belum oh ini bahasa apa ini oh 5 ada semua siapa yang share udah nih ayo silakan dimulai maju aja kenapa di situ aja siapa yang mau presentasi ya boleh 2 orang ya silakan sistem deteksi keaslian uang kertas oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengampun mata kuliah PCT. Mohon izin kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan proyek akhir semester kami yang nanti akan disampaikan, yakni sistem pendeteksi keaslian uang kertas menggunakan metode KNN atau manual cycle. Nah, untuk PCT-nya sendiri itu menggunakan ekstraksi huruf di RTM. Oke. Ini membimbing siapa? Bukan Ini kayaknya identiknya di OCS. untuk anggota kelompok ada orang, Anam, Adam, saya sendiri, Devi, Vika, dan Vika. Yang akan kami presentasikan dari belakang penjelasan sistem, metode, dan juga hasil. Nah, ini mungkin tidak langsung ke proyeknya karena masih progres pekerjaan. Yang pertama itu latar belakang.
Nah, karena kami mempunyai ide sistem pendeteksian dalam waktu pas, saya melatar belakangi ide tersebut terdiri dari 4 garis besar. Yang pertama, masyarakat kesulitan dalam membedakan lokasi dan uang palsu. Nah, ini mungkin juga pernah dialami oleh teman-teman ini. Kemudian yang kedua, masyarakat tidak mengetahui ciri-ciri pada uang asli. Yang ketiga, banyaknya uang palsu yang beredar di dalam masyarakat. Dan yang keempat, beberapa masyarakat mengalami kesulitan karena tertipu uang palsu. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan sistem. Nah, sistemnya ini adalah aplikasi berbasis desktop yang kami buat menggunakan aplikasi MATLAB, di mana di sana juga diterapkan pengolahan data beserta metode. Oh, ini terpisah sama Iya, beda. tanamnya topiknya apa? Sama. Sama tapi konsepnya beda. Kalau Pakai apa? Pakai sensor apa tuh? Warna sama Warna dan sama ya. nominal. Oh, bisa deteksi nominalnya juga. Oh, dari sisi sensor warnanya, deteksi aslinya kita Aku pakai sensor LDR. sensor Hai. cahaya. Nah, itu gimana? Itu kan akan disinari oleh. Nah, kalau Diperangkatnya dari ininya ya. ya, kalau ada uang yang asli itu ada yang seperti itu seperti kayak ornamen yang Ya, nilainya itu terang banget. hanya bisa dilihat lewat digini-ginikan atau ya PVV ya. Nah, terus itu pakai LDR itu ada rata-rata dari antara kesinaran cahayanya itu yang sama. Kalau palsu itu tidak. Oke, berpuasa tidak terjadi. Nah, berarti di situ kalian selain menambahkan UV itu, lalu kalian juga menangkap itu ya, ditangkap nggak pantulan dari apa tadi sih? Watermark itu Iya. di sistem. Udah bagus. Selesai. Untuk yang keaslian belum. keaslian itu masih Nominal sudah bisa. Kalau nominal berarti kalian capture nominalnya itu ya. Warna. Jadi kalau warna yang ini berarti masih jadi langsung uangnya taruh di bawah di atas sensor. Di atas sensor apa otomatis nanti outputnya suara 20.000 asli. 50.000. Oh, gitu. Tapi asipasinya belum. Iya, masih. Rasanya nanti coba diperhatikan ya kalian. Coba cari warna uang yang mirip. Bisa nggak? Itu yang mirip sekarang kami melakukan kemarin itu 20.000. 20.000 video ya? 20.000, 2.000 sama 1.000. Oh yang mirip 20.000 atau 20.000 bisa ya? Sama yang 20.000 itu agak mirip sama yang 5.000. 5.000 ada yang jauh. Oh malah 5.000. Tapi Tepat di ya? bagian tengah ada yang jauh. Berarti pengaruh juga letakkan uangnya ya? Harus konsisten mau di Sekarang ini dulu. Oke, lagi ya, baik ya. Oke, bisa di next Mbak. Metodenya kita pakai KMN ya, yang kemudian GLCM dulu, terus KMN. Nah, ini untuk proses pengolahan ceritanya dari mulai input data, itu jadi citra uang Mungkin itu nanti di presentasi yang sebelumnya boleh ditambahkan tuh metode GLCM-nya ya. Jadi jangan KMN-nya aja yang ditampilkan. Kalau KMN itu cenderung ke cerdasnya. Jadi kalau presentasi di depan dosen BCV takutnya BCV-nya apa ini kan nggak jelas. Coba ditambahkan. Dan kalau dari sini baru kelihatan kita fungsinya pakai GLCM. Berarti nggak ada proses segmentasi sebelumnya ya? kalau segmentasinya itu lebih dari mulai di cloud itu menggunakan citra grayscale yang green. Ya, gitu. Karena kemarin itu waktu dibandingkan dengan grayscale yang biasa itu lebih jelas pakai citra green. Jadi setelah di green baru kita. Ya. Next. Nah, ini berikut untuk prosesnya mulai dari citra LTV. Jadi kami mengambil citra
disinari oleh UV. Kemudian dikonversi ya. Nah, kemudian kami dibuat data training sebanyak 40 proyek data training ini. Data Itu uang apa aja mas? Uang 2.000, 1.000. iya, kecuali Nah, kalau misalkan uangnya, nah uang itu kan kondisi beda-beda ya. Uang itu kondisi beda-beda, terus lecet, enggaknya itu pengaruh nggak sih? pengaruh itu kami ya Akhirnya data yang kalian nanti yang untung saja ya. Oh, ya. kemudian setelah di saudara Yudi, kita pakai menggunakan handphone, kemudian kita masukkan ke web, kemudian akan dikonversi ke grayscale yang grid. Nah, setelah di grid itu di resize 400 kali 800, kemudian dilakukan ekstraksi fitur Galaxy X yang terdiri dari 5 fitur. Kalau yang ini sejauh mana? Sudah, Sampai di yang mana? sudah Sampai selesai. Kalau yang ini berarti datanya data sudah di dalam yang sistem ya, pakai kamera nggak real time. Nah, sekarang coba ya, misalnya coba tambahkan metode ekstraksi fitur, tapi untuk sistem pertahanan kalian supaya nggak sensitif dengan uang lecet dan uang balas. Jadi kalau kenapa kok ada ekstraksi fitur? Itu karena kita dapat dengan ekstraksi fitur itu kita bisa meminimalisir kondisi-kondisi yang di luar ekspektasi kita. Jadi walaupun dia apa istilahnya ada, kalau misalkan citra buah ya, nah apabila buah itu lightingnya berbeda gitu ya, dan apa misalnya faktor pencahayaan dan lain-lain itu berbeda, itu bisa juga dideteksi nanti hasilnya juga berbeda. Nah maka kita perlukan namanya ekstraksi fitur. Nah jadi ekstraksi fitur ini kita lebih spesifik lagi ngambil ciri dari objek tersebut. Nah, di dalam itu ekstraksi fitur itu memang kami kan sudah pakai konversi grayscale grid. Nah itu yang paling umum itu ekstra apa ya, teksturnya seperti yang kena sinar UV itu malah lebih menonjol banget. Nah, setiap masing-masing uang itu berbeda-beda. Ada punya ciri khas sendiri. Ya. Sebetulnya. Jadi itu juga. Tapi kan ini masih citra yang uangnya bagus, bagusnya. Padahal di kondisi kan uangnya tidak sama bagus. Jangan ambil yang lecet banget. Coba agak lecetin sedikit. Pilih sampel yang agak lecet sedikit. Kita nggak sekalian. Kan bisa challenge ya, kasih challenge. Oke, ini kan berarti untuk metode standarnya, sistem standarnya tidak ada masalah dengan uang yang bagus ya. Nah coba kalian lakukan coba lagi dengan uang yang agak lecet, tengah lecet lah, jangan lecet banget, tengah lecet. Nah coba kalian bandingkan di sistem tertanam dan yang di PCV, ada kendala nggak? Nah kalau misalkan yang di sistem tertanam memang ada kendala, coba kalian cari metode yang ekstraksi fitur seperti di Citra, karena ekstraksi fitur itu gunanya kita yang sudah sampaikan. Kita betul-betul mencari ciri spesifik dari objek tersebut. Kalau misalkan tadi kamu bilang tekstur, ya berarti teksturnya yang kita ambil. Walaupun nanti bentuknya lecet, tapi ada tekstur khusus tadi yang sangat menjadi ciri dari objek tersebut. Biasanya kalau memang berhasil nanti kita bisa dideteksi. Coba dulu tambahkan kode ekstraksi fitur, terserah belajar. Cari aja yang library yang ada di situ yang bisa untuk apa namanya ambil dulu. Sampai apa kunci dulu? Bukan. Apa? Pakai langsung dari Oh, mau tinggal dulunya ya. Nah, itu Pak, cari metode yang bisa untuk ekstraksi fitur itu kamu tambahkan. Siapa tahu nanti performanya lebih baik lagi untuk uangnya. Kan lebih seru kan kalau datanya kita tuh kalau di dunia Citra itu memang kadang-kadang kita harus kreatif ya. Makin kreatif kita tidak melulu pakai data yang bagus aja. Jadi kalau bisa dulu tuh memang kita langsung jujur aja kasih hasil ya ini tuh ada data yang besar tapi ada data yang bagus. Kalau bagus otomatis sistem ya pasti besar.
Tapi kalau rusak ternyata performanya sekian, apa gitu kan? Kita bisa tapi uang budgetnya harus lebih. Udah meningkatkan kemampuan kalian dalam menganalisa. Kalau melakukan satu sistem ini catatan juga buat yang lain. Kalau mengerjakan satu sistem itu jangan, kalau misalnya sudah selesai, jangan puas di hasil standarnya aja. Coba diperhatikan, diulik-ulik lagi. Kalau kondisi-kondisi tidak normal, bisa nggak? Kondisi-kondisi, kalau biasanya di dataset yang global ya, di dataset yang di internet, kemudian kita pakai, itu biasanya selalu dicatatkan. Jadi data itu tidak perlu bagus. Ada data-data yang memang rusak. Misalkan kalau apa ya? Pokoknya data-data yang tidak ideal lah. Itu biasanya nanti juga dapat menjadi tolak ukur di suatu penelitian. Oh ternyata kalau di sistem yang dikerjakan oleh si A itu belum bisa mencakup untuk data-data yang tidak ideal. Misalkan data-data yang ideal doang. Nah ini kan jadi improvement. Dengan penelitian yang sama, itu kita bisa improve penelitian tersebut menjadi lebih baik dengan apa? Hanya memperbaiki ketika data tersebut tidak ideal. Itu sudah sangat kemampuan yang sangat besar kalau di dunia penelitian. Tidak apa-apa coba. Kan kalian sudah selesai, masih ada waktu kan? Nah coba diperbaiki ke arah. Bisa nggak pakai uang? Kalau bisa bagus sekali. Mungkin untuk yang CV itu bisa Ya. kita menambahkan sampel data training. Jadi iya, tinggal ditambahkan data training aja. Ya, bagi lecek apapun. Nah, kenapa bisa? Karena ada strukturnya. Itu poinnya. Coba makanya, sebenarnya challenge siapa tahu saat ini juga bisa dikembangkan lewat dunia. Akan dari ini sudah. Ibu terima kasih atas masukan yang diberikan. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan selanjutnya. Bisa dulu di sana Mas ya. Ini kan karena kelompok terakhir bagi yang online, bagi yang daring silakan dipersiapkan siapa yang sekiranya ingin presentasi ya. Sorry, Pak. Tadi kelompoknya siapa Mas? Kamu Mas? Sebenarnya dulu. Bentar ya. Muhammad? Oh, iya dulu. Kelompok berapa tadi? Nanti diinfokan lebih lanjut misalnya. Ya. Kami dari kelompok tadi. Namanya siapa nih? Sultan? Jadi ini teman saya. Ya. Terima kasih Daud. Belum masuki masalah kami memperkenalkan apa ini kemudian saya sendiri juga dan ketua kami itu dibuat saya ya. Oh, ketuanya nggak datang? Oh, oke. Ini pertama yaitu masuk ke masalah. Jadi masalah ini kami itu masih dari banyak masyarakat umum bahkan petani juga itu masih kesulitan dalam menentukan atau membedakan antara tanaman sedabar atau tanaman. Bahkan mungkin dari teman-teman kurang paham mungkin tidak tahu gitu tanaman sedabar. Masalahnya. Ini. Jadi ini data sampelnya. Jadi yang pertama itu pegagan itu daun apa ya?
Maksudnya dimanfaatkan untuk apa? Nah, kalau manfaatnya banyak, itu bisa membersihkan darah, Bilang. Dua. kan darah, kemudian mengurangi risiko kanker, kemudian obat-obat yang pokoknya termasuk. Tapi dia kategori tanaman liar, agak jadi rumput-rumput begitu ya. Nah, sebenarnya itu barengan sama tanaman liar, akhirnya masyarakat itu Sama beda. Tapi kan ini yang lain sampel gambar apa? Nah, kalau ini tanaman liar yang ada di habitatnya. Namanya apa? Nggak tahu. Ya, soalnya kan kita ini dari judulnya itu kan ambil dari yang berbeda sama tanaman liar. Jadi kalau satunya ada tanaman liar yang lain, kita bisa. Ini kitanya ambil sendiri atau Ada ambil sendiri? proyeknya yang kita melakukan pertama mulai, kemudian kita prosesi, ekstraksi filter, kemudian mengambil data, ada data latih, kemudian data latih melakukan bagian KL, melakukan yang dari KL, kemudian KL, kemudian dilanjutkan melakukan akurasi dan Demand processing-nya itu apa tanamannya? Oh, di blue, DSG, ambil blue-nya 01 hitam putih. Oh, terus dasar itu. Oh, bentuk ya. Oke. ini adalah unsur pertamanya. Jadi rencana kami itu menggunakan kamera positif. Dari kamera tersebut kita ngambil gambar, nanti bisa membuat lewat radar. Nanti di mana itu ada nanti di sini itu ada bagian untuk Di desa sudah sejauh mana? kalau progresnya masih Oh, ini. Jadi nanti itu kita menerapkan metode input yang dimana outputnya itu ada ya parameter Ya. itu sama Yang kayak bisa menjelaskan di nanti ya, di KPR ini. Oke, terus. Nah, sampel tanaman liar yang lain apakah cuma itu? Ada berapa? Selain yang pegangan. Nah, ditambah lagi. Pada trainingnya berapa? data trainingnya kita itu sampai data tesnya kita pakai sepuluh. Jadi setiap tanaman liar itu punya 3. Tapi jenisnya hanya ada, berarti total jenisnya termasuk dengan si pegagan itu sendiri ada 3 doang. Nah, coba ditambah yang lain. Kemudian cari daun yang mirip sekali. Kalau ini kan jenis bentuknya kan sudah sangat berbeda ya satu sama lain. Nah, coba cari yang satu sama lain yang mirip mas. Lebih sistemnya tuh lebih menjanjikan. Terus ini sampaikan begini terus sudah ya masih bisa ya. Tapi kameranya sudah bisa dari kamera nangkap langsung mepet itu tahu. Soalnya itu butuh platform lagi setahu Sabrina. Tapi coba ya, Sabrina kurang tahu sih, cuma Sabrina pernah baca-baca itu ada pasti ya, Sabrina tuh lupa ada. Jadi ada suatu platform yang menjembatani antara kameranya kamera apa sih, kamera di Arduino begitu kan? Bukan kamera lepas gitu kan, di Arduino kan sensor. Nah, itu ada yang menjembatani kalau misalkan kalian ingin tangkap hasil dari perangkat kalian itu datanya diambil itu langsung dikirim ke network. Itu ada platformnya, coba kalian cari nama platformnya bisa benar agak lupa, nah, tapi itu ada.
Jadi butuh itu sebagai jembatannya. Tapi beberapa hari yang lalu Musabina sempat searching. Ada library atau box dari MATLAB sekarang yang akan berkembang juga ya. Dia sepertinya juga sekarang menyediakan toolbox atau library tambahan khusus yang memang untuk dihubungkan ke Arduino. Jadi coba possibility-nya ada dua. Kamu cari platform tadi yang menghubungkan, itu di luar MATLAB ya, ada lagi. Terus yang satu lagi itu library bawaannya MATLAB. Tapi mungkin kalian harus setting dulu atau harus install sesuatu dulu. Bisa library dulu di dalam MATLAB itu. Nanti itu bisa dipakai untuk menghubungkan ke Arduino. Di poin tadi itu ya. Yang pertama, tambah lagi daun jenis yang lain. Kalau bisa, daunnya yang mirip memang. Kalau tadi kan dari sisi itu kan sudah sangat berbeda. Kan? Coba cari yang mirip sekali sama si pegagan. Kan? Kayaknya mirip tuh daun stroberi. Daun stroberi agak mirip. Bisa nggak dia identifikasi? Nah, coba ya. Coba kayak modelnya begitu kayaknya daun stroberi atau daun mint. Pegagan tuh beda ya sama ini. Nah, daun mint. Kamu cari daun mint dan daun stroberi. Kamu bandingkan nanti. Kalau memang nggak bisa, kalian jangan ngapa-ngapain nggak bisa, tambahin fitur yang lain. Jangan cuma bentuk berarti. Cari lagi yang lain. Dari sisi warna atau dari sisi apa. Jangan hanya bentuk. Ya. Jadi jangan kayak gitu ya. Nantinya perbandingan jangan gitu doang ya. Oke, silakan ya Eli. Dari kelompok kami ada Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ini ada nggak yang mau presentasi? Oh, nggak ada yang resen ya ini ya? Nggak ada nih sepertinya. Oke, ada masukan atau ada pertanyaan lagi nggak yang lain ingin tanyakan? Bu, saya izin Kalau nggak bertanya, Bu. ada, Sabina Eli ya, nggak apa ya. Walaupun pembimbingnya bukan Bu Sabrina, kalau ingin berdiskusi, ingin tanya, nggak apa-apa, tanyakan ke Bu Sabrina. Tapi memang Bu Sabrina punya kendala ya. Bu Sabrina punya anak kecil, kebetulan anaknya Bu Sabrina itu rewel. Jadi dia alergi susu sapi, terus pokoknya rewel lah. Jadi sering kembung, kalau kembung tuh mesti nangis, segala macam. Terus ini kemarin dia infeksi saluran kencing juga, jadi Bu Sabrina sunat. Jadi kemarin kenapa minggu lalu juga kayaknya Bu Sabrina nggak bisa fast respon. Itu anaknya Bu Sabrina rewel, harus ini aja sebenarnya masih susah ditinggal. Dia harus dekat Bu Sabrina terus. Mohon maaf atas keterbatasannya ya. Tapi kalau misalnya tetap ingin diskusi, tanyakan nggak apa, tanyakan aja ke Bu Sabrina. Insya Allah dia Bu Sabrina bantu cari referensinya, atau Bu Sabrina bantu cari solusi yang barangkali bisa Bu Sabrina tawarkan gitu ya. Oke. Kalau begitu Bu Sabrina akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.